Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufik serta pertolongannya untuk kita bisa istiqomah di atas akidah yang sahihah ini. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai kepada pembahasan sikap atau akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini masih belum tuntas pembahasan itu, maka kita sempurnakan dan kita lanjutkan. Pada halaman 31 cetakan yang ada di tangan saya di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, wa nu'minu bi anna khaira hadil ummati as-sahabatu summa tabi'un summa tabi'uhum. Wajib kita mengimani bahwasanya sebaik-baik umat Islam adalah para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya siapa itu sahabat Rasul? Ada yang bisa menjawab? Apa definisi as-sahabi? Ya. Ya, terus? Kurang satu syaratnya. Meninggal dalam keadaan beriman. Jadi ada 3 syaratnya. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dalam keadaan terjaga alias bukan dalam mimpi, meskipun sebentar saja bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, amana bihi, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang ketiga, wa mata ala dzalik, meninggal dunia di atas al-iman. Ini definisi sahabat Rasul SAW menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di luar sana banyak definisi yang dibawakan oleh sebagian ahli bidah. Namun, itu definisi yang batil. Di antaranya yang diutarakan oleh tokoh Hizbut Tahrir, Taqiyuddin An-Nabhani, dia mensyaratkan bertemunya dengan Nabi itu setahun atau 2 tahun, dan dia ikut perang sekali atau 2 kali.
Kata para ulama, kalau definisi seperti ini banyak yang dikeluarkan dari sahabat Rasulullah SAW. Bahkan lebih parah dari itu, Taqiyuddin Nabhani, tokohnya Hizbut Tahrir, mengeluarkan sahabat Muawiyah dari kategori sahabat Rasulullah SAW. Tidak mengakui Muawiyah sebagai sahabat Rasul. Dengan dalil tadi definisinya katanya enggak cocok dengan Muawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Muawiyah sepakat ulama Ahlussunnah memasukkannya ke dalam golongan sahabat Rasulullah SAW. Bahkan beliau yang pernah menulis Al-Quran di zaman Rasulullah SAW dengan perintah dari Rasulullah SAW. Muawiyah mendapatkan doa Rasulullah SAW. Namun dikeluarkan dari kategori sahabat. Sekali lagi, itu definisi ulama Ahlussunnah tentang siapa sahabat yang pernah berjumpa dengan Nabi. Meskipun sebentar saja, Yang penting dia beriman dan meninggal dunia di atas al-iman. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wajib kita mengimani sebaik-baik umat Islam adalah generasinya para sahabat. Kemudian para tabi'in, muridnya para sahabat. Kemudian para tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah generasiku. Kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in. Kemudian setelah mereka para tabi'u at-tabi'in. Ini generasi atau 3 generasi umat Islam terbaik secara mutlak. Tidak ada yang bisa menandingi keutamaan mereka. Kemudian kata beliau, wa bi annahu la tazalu ta'ifatun min hadil ummah 'alal haqqi dhahirin. Dan senantiasa ada di tengah-tengah umat Islam sekelompok orang yang nampak di atas kebenaran. Dan inilah yang dinamakan dengan at-ta'ifah al-mansurah. Kelompok yang ditolong. Itu diambil dari kata-kata dalam riwayat, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Senantiasa ada di tengah umatku kelompok yang ditolong. Makanya ada istilah kelompok at-ta'ifah al-mansurah. Nama lain dari al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Nama lainnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu 3 nama yang sama, yang satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa dibeda-bedakan. Meskipun ada kelompok-kelompok yang ingin berusaha membedakan antara istilah Taifah Mansurah dengan Firqatun Najiyah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada seorang dai di Saudi Arabia, dai Haroka, namanya Salman Al-Audah. Yang berita terakhir dia tuntut hukuman mati di Saudi Arabia karena suka menggerakkan massa melawan pemerintah di sana. Dia memisahkan antara Taifah Mansurah dengan Ahlussunnah atau Firqatun Najiyah. Katanya, kalau Ahlussunnah itu betul akidahnya benar, manhajnya benar. Cuma kalau Taifah Mansurah itu ada nilai plusnya, mau berjihad. Kalau Ahlussunnah itu cuma ngaji aja, nggak mau jihad katanya. Ini sekali lagi adalah ucapan yang batil. Karena ulama salaf dahulu tidak pernah membedakan antara istilah tersebut. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di awal kitab beliau mengatakan, amma ba'du fahada i'tiqadu firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inilah akidah kelompok yang selamat firqah najiyah al-mansurah yang ditolong taifah mansurah Ahlussunnah wal Jamaah sampai hari kiamat. Itu 3 nama untuk satu zat istilahnya, yaitu mereka-mereka yang di atas ma'an alihi wa ashabi. Nama lainnya banyak lagi, al-asar, ashabul hadis, as-salafiyun, al-ghuraba. Ini nama-nama lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya generasi ketiga umat Islam yang terbaik sudah lewat.
Namun yakini, setiap generasi itu pasti ada Taifah Mansurah. Setiap zaman pasti ada Taifah Al-Mansur Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu tadi, yang mereka betul-betul berpegang teguh dengan ma'ana alaihi wa ashabi. Dengan akidahnya Rasul, manhajnya Ar-Rasul dan juga para salafu as-saleh. La yadurru man khadalahum. Ciri mereka tidak mencelakakan mereka orang-orang yang mencampakkan mereka au khalafam atau yang menyelisih mereka sampai datangnya hari kiamat. Atau sebelum hari kiamat dengan diutusnya angin yang tidak menyentuh hati orang beriman kecuali akan mewafatkannya. Di sini hadisnya riwayat Bukhari, Taifah Mansurah. Kalau kita mau sedikit renungkan, di sini banyak faedah. Yang pertama bahwasanya pasti ada Ahlus Sunnah di tengah-tengah umat Islam. Kelompok yang mengikuti jejak tadi para sahabat, para tabi'in dan para tabi'u at-tabi'in. Itu namanya At-Taifah Mansurah. Itu namanya Al-Firqatun Najiyah. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti jalannya para salafus saleh. Makanya mereka juga dikenal dengan as-salafiyun. Faedah yang kedua, ciri Taifah Mansurah tegak di atas kebenaran. Jelas akidah mereka, jelas manhaj mereka, tidak giji, tidak abu-abu. Zahirin, nampak di atas kebenaran. Bukan seperti kelompok Khawarij atau kelompok teroris yang mereka ini berada di bawah tanah. Mereka bersembunyi. Kajian-kajian mereka juga terkadang sembunyi-sembunyi. Sebagaimana hal itu diutarakan oleh Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan idza ra'aita qauman yatanajawna fi umuri dinihim dunal ama fa'lam annahum ala ta'sisil dhalalah. Apabila Anda mengetahui ada sekelompok orang berbisik-bisik dalam urusan agama mereka, tidak mau ketahuan orang umum, ketahuilah mereka ini di atas kesesatan. Kajiannya cuma apa? Orang-orang khusus saja. Di rumah atau di masjid cuma halakoh. Nggak boleh orang lain masuk. Ini sekali lagi kata beliau salah satu ciri khas kelompok sesat. Seperti mungkin kita dengar di media, ada nabi palsu, Jawa Barat kan ada barusan gitu kelompok-kelompok apa? Tersendiri, komunitas tersendiri. Ini salah satu ciri khas kelompok sesat. Makanya Rasul mengatakan ciri Ahlus Sunnah zahirina al-haq, nampak di atas kebenaran. Menyampaikan akidah terang-terangan, manhaj secara apa? Terbuka. Kajiannya juga untuk umum, tidak ada hanya untuk golongan tertentu saja. Secara global seperti itu. Kemudian faedah yang berikutnya, la yadurum, tidak mencelakakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, yang membuli mereka, yang mencampakkan mereka. Artinya apa? Istiqomah di atas kebenaran meskipun banyak yang menyelisihi. Tidak peduli. Yang penting mereka di atas al-haq. Tidak terpengaruh dengan sedikitnya orang yang mengikuti kebenaran tersebut. Sebagaimana hal ini diutarakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama salaf yang mengatakan ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Peganglah kebenaran dan tidak akan mencelakakan dirimu sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Wa iyyakum wa turuqad dhalal. Hati-hati dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bi kasratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang tersesat. Ini adalah prinsip Ahlus Sunnah. Biarkan orang-orang itu mencaci maki, membuli, memusuhi, selama kita di atas kebenaran,
Allahumma ana. Insyaallah Allah akan senantiasa menolong kita. Ya. Dan wajib kita yakini memang inilah resiko perjuangan. Inilah resiko berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para salafus saleh. Harus apa? Bersabar. Inna min waraikum ayyamas sabar. Di belakang kalian kata Rasul ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Ya, ini ciri Taifah Mansurah. Bukan karena banyaknya orang yang membuli, yang memusuhi kemudian luntur akidah dan manhajnya. Naudzubillah min dzalik. Justru malah tegar, dia yakin memang inilah jalan menuju surga. Huffatil jannatu bil makari. Surga dikelilingi dengan hal yang tidak menyenangkan. Ini ciri Taifah Al-Mansurah. Kemudian juga kalau kita ambil faedah dari hadis ini, bahwasanya kebenaran harus diambil dari ahli sunnah wal jamaah. Kebenaran harus diambil dari ahli sunnah wal jamaah. Mencari kebenaran harus dari ahli sunnah wal jamaah. Dari firqatun najah Taifah Al-Mansurah. Karena apa? Kebenaran tidak mungkin lepas dari mereka. Jangan mengatakan kita ambil masalah akhlak dari jamaah tabligh. Kita ambil masalah manajemen keuangan dari kelompok ini, kelompok itu dan sebagainya. Tidak. Semuanya ada pada Taifah Al-Mansurah. Sekali lagi kata Rasul, mereka tegar di atas kebenaran. Yaitu hadis yang berkaitan dengan At-Taifah Al-Mansurah, yang mereka adalah kelompok yang ada di tengah kaum muslimin yang hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Maju aja, tengah ini kosong, tidak ada masalah, nggak mengganggu syutingan insyaallah. Ke syuting pun tidak apa-apa. Ya, tafadhalu. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahilakum. Apabila kalian diseru untuk melapangkan majelis, lapangkanlah. Semoga Allah melapangkan semua urusan kita. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Wa na'taqidu anna ma jara baina sahabati radhiyallahu anhum minal fitan faqad sadara an ta'wilin ijtahadu fihi." Wajib kita meyakini apa yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum dari berbagai macam bentuk ujian, seperti perang Jamal, perang Siffin, pertikaian di antara para sahabat, antara Ali dengan Muawiyah, Ali dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kata Syekh Utsaimin, wajib kita yakini itu semuanya dari ijtihad, bersumber dari ijtihad. Namanya orang yang berijtihad, kata beliau, faman kana minhum musiban kana lahu ajran. Ada yang benar. Kalau benar dapat 2 pahala. Wa man kana minhum mukhti'an falau ajrun wahid wa khata'u maghfurun lahu. Kalaupun ada di antara mereka yang salah dalam berijtihad, baginya 1 pahala dan diampuni dosa-dosanya. Intinya apa? Jaga lisan ketika kita berbicara tentang pertikaian di antara para sahabat pada waktu itu. Entah pada perang Jamal, perang Siffin, wajib untuk menjaga al-lisan. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan dari sini ingin sekedar untuk kita tambahkan penjelasan dari ucapan para ulama, atau istilahnya ini ringkasan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ada beberapa akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat. Yang pertama, wajib mencintai semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yaitu yang masuk dalam kategori tadi. Setiap orang yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Dan dia beriman kepada Rasul. Dan dia mati dalam keadaan beriman. Wajib kita mencintai semua para sahabat Rasul SAW. Ya. Rasul SAW bersabda, Al-Ansar la yuhibbum illa mu'minun wa la yubghidhum illa munafiqun. Para sahabat Al-Ansar tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang mukmin, dan tidaklah yang membenci mereka kecuali orang munafik. Disebutkan kaum Al-Ansar, di sini juga apa? Para sahabat Rasul yang lain, apalagi kelompok Al-Muhajirin. Ya. Kalau kaum Al-Ansar saja wajib dicintai, apalagi kelompok Al-Muhajirin yang lebih mulia daripada kaum Al-Ansar. Artinya para sahabat wajib dicintai. Itu tanda ciri orang mukmin. Dalam riwayat Rasul mengatakan ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan mencintai para sahabat, terutama kaum Al-Ansar. Wa ayatun nifaq bughdul ansar. Tanda kemunafikan membenci kaum Al-Ansar. Ini harus betul-betul ditanamkan kepada generasi kaum muslimin. Bahkan dahulu para salafus saleh di antara mendidik anak-anak mereka, yaitu mendidik anak mereka untuk cinta Abu Bakar, Umar, cinta para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah Tahawiyah, beliau pernah mengatakan, wa nuhibbu ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai semua para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nufritu fi hubbi ahdin minhum. Meskipun tetap nggak boleh kita berlebihan, ya. Jangankan cinta para sahabat, cinta Rasul saja nggak boleh apa? Berlebihan sampai menuhankan Rasul. Naudzubillah min dzalik, ya. Demikian pula wajib mencintai para sahabat Rasul, namun tidak boleh berlebihan. Kemudian kata beliau, wa nuhibbu ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahdin minhum. Kemudian kata beliau, wa hubbuhum imanun wa ihsanun wa dinun. Ya. Cinta kepada para sahabat Rasul itu adalah perbuatan yang baik, itu adalah perbuatan ketaatan, itu adalah bagian dari agama. Ya. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Adapun membenci para sahabat itu bentuk kekafiran, bentuk kemunafikan, bentuk kesesatan. Ini akidah Ahlussunnah, cinta kepada para sahabat, ya, dan tidak boleh membenci mereka sama sekali. Kalau kita belajar istilah al-wala wal bara, ya, cinta dan benci, karena Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan, "Ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Ada 3 bentuk wala wal bara. Wala, loyalitas cinta 100%, yaitu untuk para al-anbiya wa rasul, untuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita 100%, jangan ada kebencian sama sekali. Ya. Untuk siapa? Para nabi, para rasul, untuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benci 100% untuk orang-orang kafir. Meskipun kebencian yang nggak sampai kebablas seperti kelompok teroris, ya. Tetap harus ada kebencian kepada orang-orang kafir. Dari situ nggak boleh kita tasyabuh dengan mereka, nggak boleh kita ikut perayaan mereka, ya. Meskipun hanya mengucapkan selamat, haram hukumnya lakum dinukum waliyadin. Ya, benci 100% kepada orang kafir musyrikin, ya. Yang ketiga, cinta dan benci sesuai dengan kadar keimanan dan kesesatan ataupun kemaksiatannya. Seperti pelaku dosa atau pelaku bid'ah dari kaum muslimin. Kita cinta karena dia masih muslim,
Kita benci karena dia berbuat maksiat, karena dia berbuat kebid'ahan. Ya. Namun intinya tadi, wala 100%, cinta 100% untuk para nabi, para rasul, para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nubghiduhum. Kata Imam Tahawi juga, kita tidak boleh membenci para sahabat. Ya. Wa nubghidu man yubghiduhum. Bahkan sebaliknya, kita ini membenci yang membenci para sahabat. Ya. Kita membenci yang membenci para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah sekali lagi kata beliau, hubbum dinun wa imanun wa ihsan. Cinta kepada para sahabat itu bagian dari agama, itu adalah bagian dari kebaikan, itu adalah keimanan. Cinta kepada para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sekali lagi adalah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah berkata, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim fi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, menjaga hati dan lisan terhadap para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan dalil surat Al-Hasyr ayat ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Yang pertama kali mendahului kita dengan keimanan para sahabat. Ya. Dan jangan engkau jadikan dalam hati kami kedengkian kepada mereka. Ya. Artinya apa? Harus kita menjauhkan rasa kedengkian, kebencian terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Namun sebaliknya, menanamkan kecintaan kepada para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah Ahlussunnah yang pertama, mencintai para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memuji, menyanjung ya, para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dikarenakan Allah dan Rasul memuji mereka. Kewajiban kita memuji para sahabat karena Allah dan Rasul memuji mereka dalam banyak ayat, banyak hadis. Ya. Di antara ayatnya surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha. Dzalika al-fawzul azim. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin, kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka, mereka beridha kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Allah puji mereka dengan pujian yang luar biasa. Ya. Demikian pula dalam akhir surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kuffaru hama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau siapa mereka? Para sahabat, ya. Ciri mereka asyidda al kuffar, keras kepada orang kafir. Namun mereka kasih sayang kepada kaum muslimin. Tarahum ruk'an sujada. Engkau Nabi Muhammad melihat para sahabat rukuk sujud. Ya, ia betaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dan mereka hanya mengharap keridhaan dari Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu hati para sahabat ikhlas dalam beribadah, ya. Kemudian kata Allah, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min athari sujud. Tanda-tanda mereka ada pada bekas sujud di wajah-wajah mereka. Zalika mathalun fit Taurati wa mathalun fil Injil.
Itulah perumpamaan para sahabat di dalam kitab Taurat dan Injil. Artinya kata para ulama, Allah sudah memuji para sahabat sebelum para sahabat itu lahir. Ya, yaitu Allah memuji mereka di dalam kitab Taurat dan kitab apa? Al-Injil. Allah telah menyebutkan Rasul dan para sahabat dalam kitab Taurat wal Injil. Ya, zalika matsalun fit Taurati wa matsal fil Injil. Apa perumpamaan mereka? Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara fastaghladha fastawa ala suqi yu'jibu zurra al-yaghidha bihimul kuffar. Perumpamaan mereka, permisalan mereka seperti sebuah tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu membesar dan mengokohkan batangnya pohon tersebut. Yu'jibu zurra, membuat takjub yang menanamnya, yaitu Rasulullah SAW. Dan Allah ingin menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azimah. Dan Allah berjanji kepada orang beriman dan yang beramal saleh dari mereka pahala yang besar dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang luar biasa terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita memuji para sahabat, ya. Demikian pula Rasul tadi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia para sahabatku, generasiku. Kewajiban kita memuji para sahabat karena sekali lagi Allah dan Rasul memuji mereka. Poin yang ketiga, akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasul SAW, mendoakan mereka dengan kebaikan. Mendoakan mereka dengan kebaikan, dengan keridhaan, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. At-taradi anhum au at-tarahum lahum. Ya. Dalilnya tadi surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman. Ya. Kalau kita baca kitab-kitab al-hadis misalnya, ketika melewati nama para sahabat, ulama mendoakan dengan mengatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mendoakan para sahabat Rasulullah SAW dengan keridhaan. Ya. Ini adalah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mendoakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat tidak mencela para sahabat dan tidak membenci para sahabat, atau tidak membenci dan tidak mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dijelaskan tanda kemunafikan membenci kaum Al-Ansar, membenci para sahabat, tanda kemunafikan. Ya. Rasul juga bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi, law anna ahadahum anfaqa mis'audin daban, ma balagha muddadihim wala nasifah. Kata Rasul SAW, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan mungkin itu menyamai keutamaan satu mud sedekah para sahabat, atau bahkan tidak menyamai separuh dari sedekah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tasub ashabi, jangan mencaci maki para sahabatku. Namun sangat disayangkan banyak orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasul SAW, bukan hanya kelompok Syiah Rafidah. Kalau kelompok Syiah Rafidah memang itulah agama mereka, mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tokoh Syiah Rafidah yang bernama Al-Kulaini, kalau di kaum muslimin itu seperti Imam Bukhari. Syiah punya Imam Kulaini dengan kitabnya Al-Kafi. Imam Bukhari adalah imamnya Ahlussunnah wal Jamaah dari kaum muslimin, punya kitab Sahih Bukhari. Tokoh agama mereka atau tokoh hadis mereka yang bernama Al-Kulaini mengatakan dalam kitabnya Usulul Kafi, kanan nasu ahlar ridda ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam ila salasa. Manusia sepeninggal Rasul itu murtad, kecuali 3 saja. Siapa yang dimaksud yang murtad di sini? Para sahabat. Manusia sepeninggal Rasul ya para sahabat.
Kata mereka, semua para sahabat murtad sepeninggal Rasul kecuali 3. Salman Al-Farisi, Al-Miqdad dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhum jami'an. Ini sekali lagi bagaimana celaan, bahkan mereka mengkafirkan, memurtadkan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mereka mengatakan, kata tokoh mereka yang lain, Al-Majlisi mengatakan, wa min aqidatina atabarru min arba'i asnam. Bahwasanya di antara akidah kita yaitu membenci, berlepas diri dari 4 berhala. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah. Naudzubillah min dzalik. Itu akidah mereka, itu agama Syiah. Ciri khasnya di antaranya membenci para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka punya istilahnya doa pamungkas. Apa itu? Allahumma al'an sanamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah 2 berhala Quraisy. Yang mereka maksud adalah Abu Bakar wa Umar. Kita doakan semoga laknat Allah atas kelompok Syiah Rafidhah di mana saja mereka berada. Karena Rasul bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain." Rasul mengatakan, barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Kelompok Syiah Rafidhah, qatalahumullah wa laknatullah alaihim jami'an. Ini sekali lagi akidahnya mereka. Cuma yang sangat disayangkan, mereka-mereka yang masih katanya benci kepada Syiah, namun juga akidahnya terhadap para sahabat mirip seperti tadi. Taqiyuddin An-Nabhani mencaci maki siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Demikian pula tokohnya kelompok Ikhwan Muslimin, kelompok teroris Sayyid Qutb, mencaci maki Muawiyah. Muawiyah katanya ketika berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, dia menggunakan kedustaan, kecurangan, kemunafikan sehingga dia bisa mengalahkan Ali. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana seorang sahabat itu dia berbuat kemunafikan, kecurangan dan sebagainya. Dan ini sekali lagi banyak menyebar di tengah kaum muslimin. Banyak misionaris Syiah yang menyebarkan ajaran-ajaran mereka di tengah kaum muslimin dengan berbagai cara. Dengan cara frontal atau dengan cara yang halus. Bahkan pernah saya ke sebuah toko buku yang juga bermerek lah, punya nama. Di antara buku yang dijual, buku-buku mereka. Dan bukan hanya bacaan orang dewasa. Bacaan anak kecil, cerita-cerita anak kecil mereka sisipkan. Yang saya pernah baca, ada buku cerita untuk anak kecil. Itu dibawakan 3 nama anak kecil. Abu Bakar, Umar, dan Ali. Abu Bakar wa Umar digambarkan seperti anak nakal. Sedangkan Ali anak yang baik. Jadi mulai sejak kecil itu anak-anak apa? Dicekoki dengan ajaran-ajaran mereka. Maka hati-hati. Mereka apa? Licik sekali. Berbagai cara mereka apa? Tempuh untuk menyebarkan akidah dan ajaran sesat mereka. Kelompok Syiah Rafidhah, qatalahumullah. Namun yang kita sayangkan tadi, ada yang benci Syiah namun apa kelakuannya mirip dengan Syiah. Bahkan di perguruan tinggi Islam saja, ada 2 orang teman yang ikut ujian masuk perguruan tinggi Islam. Di antara pertanyaannya, siapakah bapak nepotisme dalam Islam? Ali, Muawiyah, dan satunya mungkin Utsman. Ali, Muawiyah, Utsman. Antum pilih yang mana? Naudzubillah min dzalik kalau milih. Coret semuanya itu, enggak benar semua itu. Ini adalah apa? Sekali lagi doktrinnya orang-orang Syiah Rafidhah untuk apa? Membenci para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi harus berhati-hati. Makanya harus disampaikan di antara akidah Ahlussunnah yang wajib dipegang erat sampai mati, wajibnya mencintai para sahabat, memuji para sahabat, wajibnya menjaga hati dan lisan terhadap para sahabat Ar-Rasul. Tidak boleh benci, tidak boleh mencaci maki para sahabat
Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ancamannya berat tadi. Allah melaknatnya, malaikat melaknat dan semua manusia melaknatnya. Ya. Kemudian kalau kita baca ucapan para ulama salaf sangat tegas keras terhadap masalah ini, terhadap mereka yang mencela para sahabat. Kata Imam Tahawi tadi, wa nubghidu man yubghiduhum wa bi khair yadhkuruhum. Kita wajib membenci orang yang membenci para sahabat, yang mencaci maki para sahabat, kita wajib membenci mereka, ya. Makanya ketika kita membenci Sayyid Qutb misalnya, kenapa? Di antaranya karena membenci para sahabat. Ini akidah kita, ya. Namun kebalikannya, kelompok Harokah, kelompok teroris, justru sebaliknya. Para sahabat tidak dibela, Sayyid Qutb yang dibela mati-matian. Na'udzubillah min dzalik. Ini kebalik. Justru yang membenci para sahabat yang dibenci. Bukan yang membenci para sahabat, yang mencaci maki para sahabat dicintai. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Auza'i, ya, rahimahullah taala, ulama salaf dahulu mengatakan, yang bernama Imam Al-Auza'i, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, apabila Anda melihat seseorang mencaci maki, ya, satu saja dari sahabat Rasul, ketahuilah dia itu zindiq. Ya, satu sahabat saya caci maki, itu tandanya orang itu zindiq alias munafik. Ya. Apalagi semua para sahabat, na'udzubillah min dzalik, zindiq kuadrat 10 atau mungkin lebih dari itu. Ya. Kemudian kata beliau, li'anal Qur'an indana haqqun wa Rasul indana haqqun. Sesungguhnya Al-Qur'an, Rasul itu hak menurut kita. Wa inna ma adda ilaina hadal Qur'an was sunnah ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an dan sunnah adalah para sahabat. Ya, bifadlillah, dengan karunia dari Allah, kemudian karena jasa para sahabat, kita bisa mengenal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jasa mereka. Wa innama yuriduna an yajra'u syuhudana. Sesungguhnya mereka-mereka yang mencaci maki para sahabat, tujuan utamanya untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sebetulnya mereka itu ingin untuk jatuhkan Al-Quran dan Sunnah, namun lewat siapa? Yang membawa Al-Quran dan Sunnah. Siapa mereka? Para sahabat. Seperti dalam persaksian. Kalau yang dijadikan saksi sudah dijatuhkan, persaksiannya nggak dipakai. Itu tujuan utama mereka. Ingin untuk menjatuhkan Al-Quran dan Sunnah, namun lewat apa? Mencaci maki para sahabat Ar-Rasul, karena mereka yang membawa Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW tersebut. Ya. Kemudian kata Imam Al-Auza'i, wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Mencaci mereka yang mencaci maki para sahabat itu yang paling utama, dan mereka yang mencaci maki sahabat adalah zindik alias munafik. Ya. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang kelompok Syiah Rafidhah yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar, Imam Ahmad mengatakan laisatir rafidatu minal islami fi syai'. Kelompok Syiah Rafidhah bukan termasuk Islam sama sekali. Imam Malik, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ketika mentafsirkan tadi surat Al-Fatah ayat yang terakhir, surat Al-Fatah yang terakhir, Allah mengatakan di akhir-akhir ayat, liyaghidha bihimul kuffar. Allah ingin menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat. Kata Imam Ibnu Katsir, wa min hadhil ayah intazal Imam Malik fi riwayatin anhu bitakfirir rawafid alladzina yubghiduna sahabah. Dari ayat inilah Imam Malik berkesimpulan bahwasanya Syiah Rafidhah itu kafir karena mereka mencaci maki, mencela para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi hati-hati. Terutama ketika berbicara tentang pertikaian tadi, antara para sahabat Ali dan Muawiyah, Ali dan Aisyah dan yang lainnya, wajib kita menjaga lisan. Kita harus meyakini, mereka-mereka ini adalah ahli ijtihad, dan Rasul mengatakan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran.
Barang siapa yang berijtihad, ya, terutama dari kalangan sahabat, ya, dan mereka benar, baginya 2 pahala. Jika salah, maka baginya apa? 1 pahala. Artinya tidak boleh dicela. Imam Ahmad ketika ditanya tentang perselisihan di antara para sahabat, beliau membacakan ayat dalam surat Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang sudah berlalu, para sahabat sudah berlalu, dan mereka akan mendapatkan pahala sesuai dengan amal perbuatan mereka, dan Allah tadi telah menjanjikan pahala dan ampunan yang besar bagi para sahabat, dan kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan kalian, dan kalian tidak akan ditanya tentang para sahabat Rasulullah SAW. Artinya apa? Pikirkan diri kalian. Para sahabat sudah menggapai kemuliaan, menggapai ampunan dan pahala yang luar biasa di sisi Allah. Jangan diotak-atik lagi sudah. Mereka sudah mendapatkan kemuliaan paling besar, ampunan dari Allah. Kalian pikirkan diri kalian. Kemudian Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya tentang masalah ini, pertikaian antara para sahabat pada waktu itu, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tilka dima'un tahharallahu suyufana. Itulah pedang-pedang atau darah-darah yang kami tidak ikut-ikutan. Tilka dima'un tahharallahu suyufana. Itulah darah-darah yang pedang-pedang kami disucikan darinya. Kami enggak ikut, kita enggak ikut. Pertikaian tersebut, wal'an nutahhiru alsinata minha. Maka sekarang ini wajib kita untuk membersihkan lisan kita dari mencela mereka-mereka yang bertikai dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Makanya Rasul mengatakan, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Jika disebut terutama tentang masalah pertikaian antara para sahabat, kata Rasul, jaga lisan, amsiku. Jangan ada seorang pun yang dicela. Jangan Ali ataupun Muawiyah ataupun siapapun, para sahabat, sekali lagi, ketika mereka bertikai, mereka ahli ijtihad, kalaupun ada yang salah, mereka tetap mendapatkan pahala, tidak boleh dicela. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh mencela siapapun dari para sahabat, terutama yang ada pertikaian di antara mereka. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Bismillah. Yaitu wajibnya mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul SAW dalam semua bidang agama. Mengikuti jejak para sahabat Rasul SAW dalam semua bidang agama, terutama dalam masalah al-aqidah. Dalilnya banyak sekali ya. Di antaranya yang sering yang selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin ketika mentafsirkan ayat Siratal Mustaqim, kata beliau, Siratal Mustaqim adalah jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Siratal Mustaqim kecuali jalannya para sahabat. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 100 mungkin 60-an kurang lebih, fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika manusia beriman sebagaimana imannya kalian, wahai para sahabat, mereka mendapatkan petunjuk. Tidak mungkin ada petunjuk kecuali lewat jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalilnya wajibnya mengikuti para sahabat, tadi sudah kita bacakan surat At-Taubah ayat yang ke-100. Bahwasanya keriduan Allah, surganya Allah tidak mungkin bisa digapai kecuali lewat jalannya wasabiqinal awwalin, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka. Di situ ada isyarat wajibnya mengikuti as-sabiqunal awwalun, mengikuti para sahabat. Karena nggak mungkin ada keriduan Allah, nggak mungkin mendapatkan surga Allah kecuali lewat walladzina tabauhum bi ihsan, mengikuti para sahabat dengan baik dalam segala urusan agama ini. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan wajibnya mengikuti para sahabat. Adapun dalam hadis banyak sekali Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ikutilah
sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Kemudian kata Rasul, ketika ada perpecahan umat, yang selamat ada satu saja, yaitu ma'an alaihi wa ashabi. Wajibnya mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin mencari suri toladan, jadikan para sahabat sebagai suri toladan. Ya, fa innahum kanu abradil ummati quluban. Kenapa kok kita wajib mengikuti para sahabat? Karena mereka yang paling baik hatinya. Dari mana kita tahu hati mereka para sahabat itu baik? Allah yang memuji mereka tadi dalam surat Al-Fatah. Ketika beribadah mereka hanya mengharapkan ridha dari Allah, ikhlas. Ya, Allah tahu hati mereka. Sekali lagi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin mencari suri toladan, jadikan para sahabat sebagai suri toladan. Kenapa? Karena mereka yang paling baik hatinya. Wa a'maqahum ilman, karena mereka yang paling mendalam ilmu agamanya. Kenapa? Karena mereka yang langsung belajar Islam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa aqallahum takallufan, mereka tidak berlebihan dalam urusan agama, mereka tidak ekstrim, mereka pertengahan dalam segala hal, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa aqwamahum hadyan, mereka ini orang yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanahum halan, dan mereka yang paling baik keadaannya. Ini ya kata Abdul Mas'ud, kenapa kita wajib mengikuti para sahabat? Karena mereka yang paling baik hatinya, paling mendalam ilmu agamanya, tidak ekstrim dalam beragama, yang paling baik petunjuknya, yang paling indah keadaan mereka. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa iqamati dini. Para sahabat adalah sekelompok manusia yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Itu orang-orang pilihan, ya. Allah memilih mereka untuk menemani nabinya, menjadi sahabat nabinya, dan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa'rifu lahum fadlahum, maka kenali jasa-jasa para sahabat. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak mereka. Fa innahum kanu alal hudal mustaqim, karena mereka di atas petunjuk jalan yang lurus. Imam Ahmad rahimahullah dalam awal kitab Ushulus Sunnah, dalam kitab Ushulus Sunnah, dalam mukaddimahnya beliau mengatakan, Ushulus Sunnah indana at-tamassuku bima kana ali ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita betul-betul tanamkan, bahwasanya kewajiban kita dalam beragama ini mengikuti ajaran pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang hak kecuali petunjuk para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ajaran Islam yang benar kecuali ajaran Islam yang dibawa oleh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, itu 5 akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, ya. Yang pertama tadi apa? Mencintai para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memuji para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mendoakan mereka dengan kebaikan. Yang keempat, tidak membenci dan mencela para sahabat Rasul SAW, tidak membenci dan tidak mencela para sahabat Rasul SAW. Dan yang kelima, mengikuti jejak para sahabat Rasul SAW dalam semua bidang agama ini. Ya, kita kembali kepada kitab. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa nara annahu yajib an nakuffa an masawiihim. Kita berpendapat wajib untuk tidak mengomentari ataupun menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka, atau tadi tidak boleh mencela mereka sama sekali. Ini adalah
tanda keimanan, ya. Fala nadhkuruhum illa bima yastahiqunahu minas sana'il jamil. Dan kita tidak menyebut mereka kecuali dengan pujian. Tadi, yang poin yang kedua, memuji para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji mereka, ya, istilahnya setinggi langit. Ya, Rasul juga demikian. Maka sungguh sesat mereka-mereka yang mencela, mencaci maki para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an nutahhira qulubana minal ghilli wal hiqdi ala ahadin minhum. Dan wajib kita mensucikan hati-hati kita dari dengki, benci kepada seorang dari sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjaga hati dan lisan terhadap para sahabat Rasul seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi dalam kitab beliau Al-Aqidah Wasithiyah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim fi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selamatnya hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liqauli ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid ayat yang ke-10, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidaklah sama orang-orang yang menginfakkan di antara kalian sebelum Fathih Mekah dan dia berperang, ulaika a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang berinfak setelah Fathu Mekah wa qatalu dan mereka juga berperang. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan semuanya Allah janjikan kebaikan ataupun pahala. Artinya wajib kita meyakini para sahabat itu manusia termulia, khairun nasi qarni. Mereka manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Cuma di antara mereka ada yang paling mulia, ya. Dari yang mulia itu ada yang paling mulia. Kalau dari segi kelompok, kelompok Muhajirin lebih mulia daripada kelompok Al-Ansar, ya. Kenapa? Karena dua hal kata para ulama, ya. Kita mengatakan seperti ini bukan meremehkan, merendahkan Al-Ansar, tidak, ya. Seperti pembahasan iman bir Rasul. Kita wajib meyakini para rasul manusia terbaik. Cuma di antara yang terbaik itu ada yang paling baik. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa merendahkan para nabi, para rasul yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Itulah para rasul yang kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Demikian pula dengan para sahabat. Para sahabat kita yakini semuanya adalah manusia yang mulia setelah para nabi, para rasul. Cuma di antara mereka ada yang paling mulia. Dari segi kelompok, kaum Muhajirin lebih mulia karena dua hal. Kenapa? Yang pertama karena Allah lebih atau Allah senantiasa mendahulukan penyebutan kaum Muhajirin daripada kaum Al-Ansar. Seperti dalam At-Taubah ayat 100 tadi, wasabiqunal awwalun minal Muhajirin. Baru kaum Al-Ansar. Kemudian dalam surat Al-Hasyr ayat ke-8 tentang kaum Muhajirin. Ayat ke-9 tentang kaum Al-Ansar. Lil fuqara'il muhajirin, ayat yang ke-8. Ya, disebutkan Muhajirin dulu. Kemudian ayat yang ke-9, walladzina tabawwa dara wal imana min qablihim, kaum Al-Ansar. Ini sebab pertama mengapa kaum Muhajirin lebih utama dari kaum Al-Ansar, karena Allah mendahulukan penyebutan mereka dibandingkan kaum Al-Ansar. Kemudian yang kedua, kenapa Muhajirin lebih mulia daripada kaum Al-Ansar? Li'annahum jama'u bainal hijrati wan nusrah. Karena mereka menggabungkan antara berhijrah dengan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Al-Ansar hanya apa? Menolong. Mereka tidak berhijrah. Ya, sekali lagi, dua-duanya manusia yang termulia. Cuma mana yang lebih mulia, kaum Muhajirin atau Ansar? Kaum Al-Muhajirin. Dari segi apa? Kelompok. Kemudian di antara para sahabat yang mulia, di antaranya mereka-mereka yang ikut perang Badar. Ya.
dibandingkan dengan yang tidak ikut perang Badar. Yang ikut perang Badar yang paling mulia. Kenapa? Karena Allah memberikan keistimewaan, di antaranya kata Rasul SAW, Allah mengatakan kepada kaum atau para sahabat yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah memberikan apa? Istilahnya keistimewaan yang tidak diberikan kepada para sahabat yang lain yang enggak ikut perang Badar. Kata Allah, berbuatlah semau kalian karena aku telah mengampuni kalian. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kemudian dari sisi individu yang mulia pertama kali Abu Bakar, sebagaimana kata Ar-Rasul, "Lau kuntu muttakhidan ala wajil ardi khalilan, latakhatu Abu Bakar khalilan." Seandainya aku mau menjadikan kekasih di atas muka bumi ini, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, Kemudian Rasul ketika ditanya, "Man ahabun nasi ilaik?" Wahai Rasul, siapa manusia yang engkau cintai? Beliau mengatakan Abu Bakar. Sumaman, kemudian siapa? Baru Umar. Sumaman, baru Utsman. Ini urutan-urutan sahabat yang paling mulia. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian apa? Utsman radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ada hal yang perlu dijelaskan karena ada syubhat dari misionarisnya orang-orang Syiah Rafidhah. Dulu di zaman salaf, kata para ulama, di zaman salaf, dulu ada perselisihan tentang siapa yang paling mulia secara kepribadian mereka, apakah Ali bin Abi Thalib ataukah Utsman. Setelah meyakini yang paling mulia Abu Bakar wa Umar. Sekali lagi perselisihannya, siapa yang paling mulia dari segi kepribadian masing-masing antara Ali dan siapa? Utsman. Ini ikhtilaf di antara para ulama dahulu. Ada yang lebih mengutamakan Ali, ada yang lebih mengutamakan Utsman. Yang lebih mengutamakan Ali di zaman itu dikatakan orang ini ada syiahnya, fihi tasyayyu. Atau orang itu syiah dalam artian lebih mengutamakan Ali daripada apa? Cuma mereka masih dalam kategori ahli sunnah wal jamaah, karena mereka masih meyakini Abu Bakar wa Umar yang paling mulia. Nah, ini yang dijadikan oleh misionaris Syiah untuk mengkaburkan akidah kaum muslimin, untuk membuat kerancuan. Kalian ngapain kok benci kepada Syiah? Itu loh Imam Bukhari, di antara rawi-rawinya ada orang Syiah. Kita katakan ini talbis, penipuan, ini pengkaburan. Yang dimaksudkan perawi-perawi Imam Bukhari ada syiahnya, itu syiah dalam kategori tadi, yang hanya mengutamakan Ali atas siapa? Dengan tetap meyakini Abu Bakar wa Umar yang paling mulia, dan yang berhak mendapatkan kekhalifahan setelah Rasul adalah Abu Bakar. Bukan seperti syiah yang sekarang ini. Paham ya? Itu memang ada syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh misionarisnya Syiah atau orang bayarannya Syiah untuk apa? Melunturkan akidah kaum muslimin terhadap Syiah. Syiah kufar kata para ulama. Tadi malam saya membahas masalah Syiah di Bojonggulur. Syekh bin Baz ditanya, apakah orang Syiah itu kafir semuanya atau sebagiannya? Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kulluhum kufar, semuanya kafir. Li'annahum ubadun li Ali, karena mereka penyembah Ali bin Abi Thalib. Namun, ini yang terus dilakukan oleh Syiah Rafidhah, membayar orang-orang yang masih menisbatkan kepada selain mereka untuk tadi melunturkan akidah kaum muslimin. Jadi kalau ada kata-kata tadi perawinya Imam Bukhari itu Syiah yang hanya mendahulukan Ali daripada Utsman, bukan Syiah yang seperti di Iran, Syiah Rafidhah. Kalau mereka ini akdzabul khalqi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma ra'aitu qauman asyhada bizur minar Rafidhah. Aku belum pernah melihat kelompok sesat yang paling berdusta dibandingkan Syiah Rafidhah. Enggak mungkin ulama-ulama hadis menerima riwayatnya orang-orang Syiah Rafidhah seperti yang sekarang ini, karena mereka akdzabul khalq, mereka paling berdusta.
Kalau ada rawi yang kadzab nggak mungkin diterima. Dan orang Syiah paling berdusta. Ya, sekali lagi kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Jadi sekali lagi, yang paling utama dari para sahabat dari segi individu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kemudian ada pembahasan juga, ada sebagian bahkan kita pernah juga mendengar dai-dai yang lagi kondang juga, itu setelah menyebutkan khulafa rasyidin yang 4, kemudian ia mengatakan khulafa rasyidin yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, kita katakan, ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, ya. Kalau antum sudah, kita tanya kepada antum sudah, mana yang lebih mulia? Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abi Sufyan? Hah? Betul. Hah? Enggak salah. Hah? Yakin? 100%? 1000% ya. Iya, wajib kita yakini Muawiyah lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Muawiyah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada istilah Khalifah Rasyid yang kelima, Muawiyah lebih berhak. Ya. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, debu, ya, yang artinya debu yang istilahnya keluar dari bekas kudanya Muawiyah ketika berjihad lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Dalam artian ini para sahabat, ya. Rasul mengatakan khairun nasi qarni, ya. Maka jangan kita lebih memuliakan di luar sahabat daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Kemudian dibawakan dalil yang berikutnya, surat tadi Al-Hasyr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berdoa mengatakan, wahai Rabb kami, ampunlah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, dan jangan menjadikan dalam diri hati-hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah ya pada kesempatan yang akan datang baru kita masuk kepada al-iman bil yaumil akhir. Jangan salah pengumumannya. Ya. Terlalu semangat ya. Itu menunjukkan hatinya bergantung kepada hari akhir insyaallah. Iya, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita pertolongannya untuk tetap berpegang teguh dengan akidah salaf ashabil hadis. Wallahu taala alam. Akidah kita membenci dan tegas pada para orang-orang kafir. Namun dalam bermuamalah, bolehkah kita berbuat baik terhadap mereka? Iya. Bedakan antara kebencian dalam hati dengan muamalah yang baik. Dan Allah yang menyuruh kita untuk melakukan dua hal tersebut. Ya, Allah yang menyuruh kita benci kepada orang kafir. Dalilnya banyak sekali. Ya, meskipun orang-orang liberal sekarang dan antek-anteknya mengatakan ini radikal, kelas ringan, kelas tengah, ya, intoleransi dan sebagainya. Ya, biarkan titik-titik menggonggong, biarkan sudah. Namun ini akidah Al-Qur'an, ya. Kalau mereka mengatakan ini radikal, mereka menuduh Al-Qur'an apa? Radikal, ya. Al-Qur'an mengatakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda. Sungguh kata Allah, telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan nabi-nabi yang bersama beliau ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri membenci apa yang kalian sembah selain Allah, dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya, ya, sampai kalian beriman kepada Allah. Allah ajarkan kepada kita benci, berlepas diri daripada kekafiran dan orang-orang
kafir. Dan itulah Islam yang sebenarnya. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Usulus Salasah, al-Islam al-istislam lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah tunduk patuh, ya, menyerahkan diri dengan mentauhidkan, ya, Allah Ta'ala dan tunduk kepada perintah Allah serta berlepas diri membenci kesyirikan dan orang-orang musyrik. Itu Islam, ya. Dan tadi Rasul mengatakan sekuat-kuat tali keimanan cinta dan benci karena Allah. Kita cinta kepada orang yang bertauhid, kita benci kepada orang yang berbuat syirik atau berbuat kufur. Itu akidah Islam, ya. Entah nanti dinamakan radikal, ataupun intoleransi, ya, biarkan titik menggonggong sudah. Ya, ini akidah Al-Qur'an, ya. Bahkan yang lebih parah lagi, ya, pernah kita khutbah Jumat pas bulan-bulan seperti ini, ya, membahas tentang larangan tasyabuh dengan orang kafir. Kemudian ada orang yang memberikan masukan, Ustaz, kalau bisa jangan ngomong kafir-kafir terus, Ustaz. Ya, gimana nggak ngomong kafir? Allah mengatakan ya ayyuhal kafir, ya ayyuhal kafirun, ya. Cobalah dihaluskan sedikit bahasanya non muslim kayaknya. Jadi kalau membaca apa? Qul ya ayyuhan non muslim gitu ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Ini yang sudah apa? Luntur akidahnya, kena pengaruh apa? Ya, orang-orang liberal. Ya, tetap kita katakan mereka kafir. Kalau mereka nggak mau dikatakan kafir, ya masuk Islam. Beres masalah. Ya kan? Ya, namun sekali lagi ini yang harus kita apa? Tetap pertahankan bagaimanapun, ya, celotehan orang. Ya, mereka orang kafir. Ya. Sekali lagi tetap katakan mereka orang-orang al-kufar. Harus ada kebencian. Itu termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma kebencian yang sudah kita sampaikan tadi, jangan sampai kebablas seperti apa kelompok Syiah atau kelompok Khawarij, kelompok teroris, ya. Allah mengatakan tadi sudah kita sampaikan wajib membenci, ya, dalilnya tadi dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, ya, yang kedua, Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada sekelompok orang menjadikanmu tidak berlaku adil. Artinya apa? Tetap benci, tetap adil. Bisa digabungkan. Ya, contoh, ya, kita misalnya, ya, punya tetangga yang kafir, ya, bahasa halusnya non muslim lah, enggak apa-apa sudah. Ya. Punya pohon mangga, jangan diambil dengan dalil ghanimah, ya. Orang kafir halal, nggak boleh, haram. Harus berbuat adil. Tetap mereka ini tetangga kita yang punya hak untuk dihormati. Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Kata para ulama, tetangga ada 3 kategori. Tetangga yang punya 3 hak, yaitu tetangga sekaligus muslim, sekaligus kerabat kita. Punya 3 hak. Hak tetangga, hak saudara, dan hak muslim. Ya, hak Islam. Ada tetangga yang punya 2 hak. Yaitu tetangga yang muslim bukan kerabat kita. Hak sebagai muslim, hak sebagai apa? Tetangga. Ada tetangga yang punya 1 hak. Yaitu tetangga kafir. Yaitu punya 1 hak tetap dihormati. Ya. Kalau dia sakit, boleh dijenguk. Kalau dia butuh bantuan kita, tolong. Bahkan Allah mengatakan, wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, lindungilah dia. Ya, tetap dibolehkan bermuamalah dengan baik. Dalam surat Al-Mumtahanah, Allah mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian, yang tidak memerangi kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada yang berbuat keadilan. Ya, itu setelah Allah menyebutkan tentang tadi berlepas diri dari orang kafir, membenci, namun tetap Allah membolehkan kita bermuamalah dengan baik. Contohnya Rasul, ya, Rasul ketika meninggal dunia ada
Baju besi beliau yang tergadaikan di tangan apa? Orang Yahudi. Artinya beliau bermuamalah dengan orang kafir, urusan dunia tidak ada masalah. Namun dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Mereka punya perayaan, tidak boleh kita ikut-ikutan apa? Membantu. Ikut-ikutan apa? Latah. Memakai baju syiar mereka. Atau mengucapkan selamat kepada mereka, haram. Ya, lakum dinukum waliyadin. Urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ada jurang pemisah. Namun dalam urusan dunia, Allah membolehkan berbuat baik kepada mereka. Apalagi dengan tujuan untuk menarik hati mereka ke dalam al-Islam. Tunjukkan akhlak yang baik. Ya, agar apa mereka tertarik dengan agama Islam. Bukan seperti kelompok teroris yang makin membuat jauh mereka dari al-Islam. Ya, sekali lagi bedakan membenci dengan mendolimi. Ya, membenci wajib dalam hati. Namun berbuat dolim haram. Ya, antum punya utang kepada orang kafir tetap membayar. Ya, jangan alasan apa kan harus walak wal barok, harus apa benci. Benci wajib, namun jangan apa mendolimi. Benci wajib, bayar utang tetap wajib juga. Ya, jadi sekali lagi bedakan dua hal tersebut. Jangan seperti kelompok teroris. Kita Ahlussunnah pertengahan. Jangan seperti kelompok teroris yang kebablas sampai menghalalkan darah orang kafir yang tidak layak dibunuh. Ya, dan juga jangan seperti kelompok liberal yang mengatakan semua agama sama, yang ingin untuk apa? Ya, menjatuhkan, ingin untuk merusak akidah al-bara' terhadap orang kafir. Sedikit-sedikit intoleransi, sedikit-sedikit radikal. Ya, kalau enggak mengucapkan selamat kepada orang kafir yang lagi merayakan perayaan itu intoleransi. Enggak milih pemimpin kafir intoleransi. Naudzubillah min dzalik. Ya. Sekali lagi ini adalah orang-orang liberal yang ingin untuk merusak akidah kaum muslimin. Ahlussunnah pertengahan. Membenci orang kafir wajib, namun tetap bermuamalah dengan mereka dengan baik. Nah, tentang bagaimana sikap kita terhadap ustadz yang dulu masuk dalam golongan khawarij dan dikatakan sudah bertobat dan sekarang mulai melakukan dakwah sunnah, apakah kita boleh langsung mengambil ilmu dari beliau? Yang pertama, orang-orang seperti itu dan dari mana saja dia bertobat, entah dari khawarij atau dari syiah atau dari sufi atau dari yang lainnya, jangan langsung dijadikan ustadz. Suruh belajar dulu akidah sahihah agar apa? Hilang akidah-akidah sesatnya tadi. Kalau mungkin bisa diperumpamakan seperti dalam masalah fikih, kalau kita melihara lili, kan biasanya diberi makan kotoran, kan nggak boleh dimakan langsung. Harus apa? Disterilkan dulu dari kotoran itu. Sama dengan tadi. Kalau ada ustadz yang baru tobat dari kelompok-kelompok sesat, jangan langsung diundang ceramah. Suruh dia belajar dulu akidah sahihah, banyak-banyak belajar manhaj salaf, Setelah jelas, dia betul-betul taubatan nasuha, betul-betul dia paham ilmu agama yang benar, paham akidah sahihah, paham manhaj yang benar, baru boleh apa? Kalau belum, jangan. Ini berbahaya. Inna hadal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka selektiflah dalam mencari guru agama. Tentang senam yoga, insya Allah sudah ma'ruf. Ini sebetulnya ada ritual-ritual agama tertentu. Maka tinggalkan hal tersebut. Masih banyak olahraga yang tidak tasyabuh atau ada unsur-unsur tasyabuh dengan orang-orang kafir tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.